Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Malam itu begitu sunyi. Angin berhembus lembut membawa hawa dingin menusuk tulang. Aku Nardi, seorang penjual sate keliling, berjalan mendorong gerobakku di pinggir desa. Bara arang masih menyala, mengeluarkan aroma daging yang menggiurkan. Biasanya aku hanya berjualan di desaku sendiri, tapi malam ini terdengar sayup-sayup suara gamelan dan dalang mendalang dari desa tetangga. Wah, ada pagelaran wayang kulit, pasti ramai. Siapa tahu sateku bisa cepat habis, pikirku. Tanpa ragu, aku mulai berjalan menuju desa sebelah. Jaraknya memang cukup jauh, sekitar 5 km, dan jalannya melewati area persawahan yang gelap. Tapi suara pagelaran yang semakin jelas membuatku yakin ada keramaian di sana. Setelah hampir setengah jam berjalan, aku melihat cahaya lampu minyak dari kejauhan. Benar saja, ada panggung wayang kulit berdiri di tengah lapangan. Ramai sekali, banyak orang duduk bersila menikmati pertunjukan. Dalangnya memainkan cerita dengan suara yang berwibawa, dan gamelan mengalun merdu, menciptakan suasana mistis yang khas. Aku langsung mencari tempat strategis untuk berjualan. Sate panas, teriakku. Anehnya, meski lapangan penuh dengan orang, tak ada satupun yang menoleh ke arahku. Aku mencoba lagi, kali ini lebih keras. Sate ayam, sate kambing, masih hangat. Beberapa orang akhirnya menoleh. Mereka berpakaian seperti orang zaman dulu, dengan kain batik dan beskap. Aku sedikit heran, tapi berpikir mungkin ini bagian dari pertunjukan. Seorang lelaki tua berjanggut putih menghampiriku. "Berapa harga satenya, nak?" tanyanya dengan suara berat. Aku menyebutkan harga, dan dia mengangguk. Dengan gerakan lambat, ia mengambil beberapa tusuk sate. Aku melihat tangannya pucat dan dingin saat menerima uang darinya. Saat aku hendak memasukkan uang itu ke dalam saku, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Uang yang tadi ia berikan bukan uang kertas atau koin biasa. Itu adalah koin keping kuno. Jantungku berdegup kencang. Aku mulai memperhatikan sekeliling. Sinar lampu minyak berpendar aneh, dan wajah orang-orang tampak samar, seperti bayangan. Aku melihat dalang di panggung, tapi wajahnya kosong. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya permukaan datar seperti topeng kulit. Jantungku hampir copot. Aku mundur perlahan, tapi tiba-tiba seorang perempuan dengan kebaya putih berdiri di dekatku. Wajahnya pucat pasi dengan mata hitam kosong. "Satenya enak, Pak," katanya. Suaranya seperti angin berdesir. Tanganku gemetar. Aku sudah tidak bisa berpikir jernih. Dengan panik, aku mendorong gerobakku dan berlari sekuat tenaga meninggalkan lapangan. Aku tak peduli sateku berjatuhan. Aku hanya ingin pergi dari sana. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat panggung itu mulai memudar. Semua orang yang tadi ada di sana perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah semak belukar yang dipagar batu bata, gelap dan sunyi. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang.
Dadaku naik turun, nafasku tersengal. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlari. Yang aku tahu, aku hanya ingin menjauh dari tempat terkutuk itu. Saat akhirnya aku melihat cahaya lampu-lampu rumah di desaku, aku merasa sedikit lega. Kakiku lemas, tapi aku tetap mendorong gerobakku yang isinya sudah berantakan. Di depan masjid, kulihat beberapa bapak-bapak sedang duduk mengobrol setelah salat subuh. Salah satunya Pak Samsul, ketua RT di desaku. "Loh, Pak Nardi, mau kemana? Subuh-subuh bawa gerobak?" tanya Pak Samsul dengan alis berkerut. Beberapa orang lain juga menatapku heran. Aku terdiam sejenak, masih mencoba mengatur nafasku. Subuh, perasaan aku baru berjualan tadi setelah maghrib. Aku merasa hanya sebentar di acara wayang kulit itu, tapi sekarang sudah pagi. Aku baru saja dari desa sebelah, Pak. Ada pagelaran wayang kulit di sana. Aku jualan sate, tapi suaraku tercekat. Pak Samsul dan warga lain saling berpandangan. Aku pun menceritakan semuanya tentang keramaian yang kulihat. Orang-orang aneh berpakaian zaman dahulu, dalang tanpa wajah, dan uang keping yang masih kupegang erat di tanganku. Saat aku menunjukkan uang keping itu, wajah Pak Samsul langsung berubah pucat. Beberapa warga lain bergumam pelan, sebagian terlihat merinding. Pak Samsul menarik nafas dalam, lalu berkata dengan serius, "Pak Nardi, tempat yang kau datang itu bukan desa sebelah." Jantungku berdegup kencang. "Maksudnya, Pak?" tanyaku pelan. "Itu makam leluhur yang babat desa ini," jawab Pak Samsul. Aku terdiam. Tubuhku seketika terasa dingin. Kami sering mendengar cerita di malam satu suro. Kadang ada yang melihat pagelaran wayang di sana. Tapi itu bukan pertunjukan biasa. Itu adalah arwah para leluhur yang mengadakan pagelaran wayang gaib. Orang yang melihatnya biasanya tak pernah kembali. Aku menelan ludah. "Lalu kenapa aku bisa kembali?" Pak Samsul menatap uang keping di tanganku. "Mungkin karena mereka sudah membayarmu," katanya lirih. Aku melihat kepingan uang di tanganku. Kini uang itu terasa semakin dingin, seperti batu es. Aku langsung melemparkannya ke tanah. Pak Samsul buru-buru menyuruh seseorang mengambil air dan bunga, lalu mengajakku berdoa bersama. Setelah doa selesai, ia menepuk bahuku. "Mulai sekarang, jangan pernah berjualan di luar desa kalau malam satu suro, Pak Nardi," katanya tegas. Aku hanya bisa mengangguk, masih tak percaya dengan apa yang baru saja aku alami. Setelah malam itu, aku tidak akan pernah berjalan melewati batas desa pada malam keramat itu lagi. Namun, meski aku sudah menjauh, kadang-kadang di malam satu suro, aku masih bisa mendengar sayup-sayup suara gamelan dari arah makam itu. Setelah berbincang lama dengan Pak Samsul dan warga lainnya, tubuhku terasa lelah, tapi pikiranku masih dipenuhi kejadian aneh yang baru saja ku alami. "Aku pulang dulu, Pak. Istriku pasti mencariku," kataku. Pak Samsul mengangguk. "Hati-hati, Pak Nardi. Kalau masih merasa ada yang aneh, segera beritahu kami."